Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tetap menguasai hati setiap kami masing-masing yang ada di tempat ini. Biarlah benih ini yang akan ditaburkan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dengan maksimal. Urapan yang baru atas hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuliakan Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan saudara duduk. Berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah melayani kita hari ini. Terima kasih, praise and worship. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Pak, feedback Pak. Oke. Tema kita di bulan Februari ini adalah Root of Happiness in Family atau akar kebahagiaan dalam keluarga. Minggu lalu Ibu Mary sudah menyampaikan tentang bagaimana menjadi seorang wanita yang hebat. Ya. Dan saya harap para ibu-ibu, para wanita bisa menangkap apa yang saudara dengarkan dan itu bisa membangun kehidupan saudara untuk saudara bisa menjadi wanita-wanita yang hebat di hadapan Tuhan. Amin. Karena memang wanita itu diciptakan Tuhan spesial, unik, bahan bakunya juga beda gitu ya. Kalau wanita diciptakan dari tulang rusuk pria, tentu itu bahan bakunya halus, lembut. Ya, makanya wanita tidak bisa dikeraskan, tidak bisa dikerasin. Ya, dia perlu hal-hal yang lembut. Makanya wanita itu lebih senang make up daripada pria. Karena kalau ada pria yang suka bermake up berarti dia bukan dari tanah liat tapi dia kemungkinan dari tulang rusuk juga. Ya, wanita itu suka yang indah-indah untuk mempercantik dirinya. Tapi pria itu dari tanah liat kasar, saudara ya. Dan tidak terlalu suka yang rapi. Dan memang karena bahan bakunya yang berbeda. Tapi apapun itu masing-masing kita pria dan wanita itu adalah sama diciptakan di hadapan Tuhan, adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada itu manusia kedua, manusia pertama gak ada. Manusia diciptakan sama, levelnya sama, baik dia wanita maupun pria itu sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan itu cuman statusnya saja, tetapi di dalam hal tanggung jawab itu di hadapan Tuhan kita sama-sama. Amin. Nah, hari ini tema kita adalah di minggu kedua ini adalah happy marriage atau pernikahan bahagia. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat saudara. Kalau saudara yang belum menikah gak apa-apa, pegang ini menjadi pedoman saudara. Supaya nanti waktu saudara menikah, saudara bisa menjadi keluarga yang bisa menikmati kebahagiaan. Amin. Karena menikah itu bukan untuk 1 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun, enggak. Menikah itu selama kita hidup bersama. Ya amin. Ya, makanya setiap dalam pemberkatan nikah atau di dalam setiap saya khotbah-khotbah pernikahan atau dalam seminar-seminar keluarga, saya selalu katakan begini, sebelum memilih pasangan, tanya Tuhan dulu. Buka mata lebar-lebar, tutup hati rapat-rapat. Itu sebelum menikah. Nanti kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, buka hati lebar-lebar. Jangan sampai saudara belum menikah, saudara tutup mata rapat-rapat, hati buka lebar-lebar. Akhirnya saudara asal saja ini saja. Enggak, kita perlu memilih. Karena jodoh itu kita yang pilih, tapi Tuhan yang memberkatinya. Amin. Ya, di dalam Alkitab cuma ada 2 orang pasangan yang memang dipilih, ditentukan Tuhan. Yang pertama itu Adam dan Hawa, pasangannya dia nggak bisa memilih. Itu sudah ditentukan Tuhan karena memang tidak ada lagi manusia yang lain. Yang kedua itu siapa? Hosea. Hosea itu ditentukan Tuhan, dia harus menikah dengan perempuan sundal. Itu adalah satu gambaran tentang bobroknya kehidupan orang Israel pada waktu itu. Tapi selain daripada itu tidak ada. Semuanya mereka sendiri yang memilih. Abraham memilih pasangan Ishak. Abraham sendiri yang memilih untuk anaknya. Ya, Yakub juga dia memilih sendiri. Semua dalam Alkitab kita melihat itu pilihan mereka masing-masing.
Ya, cuman ada indikatornya di dalam memilih jodoh. Yang pertama itu harus takut Tuhan, yang kedua adalah seiman, dan yang ketiga adalah orang yang dewasa rohani. Ini 3 indikator ini saudara nggak boleh lupakan di dalam memilih jodoh. Amin. Ya, kalau dia tidak seiman lepas saja. Ya, karena jangan sampai saudara terbawa dan akhirnya saudara hilang. Ya, kalau memang saudara belum kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara pacaran misalnya tidak membangun iman saudara, kok pacarannya cuma yang dibangun daging aja, pingin terus, pingin ciuman, pingin pelukan, bahkan minta yang aneh-aneh, oh putusin aja, ini bukan dari Tuhan. Ya, di dalam berpacaran itu bukan bangun kedagingan, tapi bangun manusia rohaninya, amin. Jatuh cinta itu butuh waktu cepat singkat. Saudara, jatuh cinta itu cuma butuh waktu 5 detik, 10 detik. Orang bisa jatuh cinta, betul gak? Tapi yang namanya bangun cinta gak semudah dengan jatuh cinta. Ya, kenapa rumah tangga itu bisa bahagia? Awalnya mereka jatuh cinta, tapi setelah itu mereka apa? Bangun cinta. Ya, bangun cinta itu tidak mudah, saudara. Di situ perlu pengorbanan, bayar harga diri kita kadang-kadang tidak dihormati dengan pasangan kita, nggak apa-apa. Itu namanya bangun cinta. Dulu waktu hidup sendiri nggak ada yang melarang. Katanya Gus Plus, kemana saja tak ada orang yang melarang kalau masih bujangan. Tapi kalau sudah menikah nggak bisa. Makanya Paulus bilang begini, lebih baik kamu tidak menikah. Jadi memang nggak seharusnya orang itu menikah. Karena menikah itu pilihan sebenarnya. Ya, kalau saudara merasa saudara nggak bisa bertarak, saudara nggak bisa menahan nafsu, ya lebih baik menikah. Tapi kalau Alkitab bilang begini, kalau kamu menikah ada konsekuensinya. Kamu akan terikat dengan keluarga, kamu akan terganggu di dalam pelayanan. Ya toh, yang tadinya waktu masih muda mau melayani Tuhan semangat, belum ada pasangan. Begitu sudah menikah banyak halangannya mau melayani, betul nggak? Belum nanti masalah suami, belum nanti masalah istri, belum masalah rumah tangga, belum lagi masalah anak-anak, akhirnya pelayanan mulai hilang. Yang tadinya waktu muda semangat melayani luar biasa, begitu sudah menikah nggak pernah datang melayani, nggak pernah datang gereja. Kenapa? Memang Paulus bilang begitu. Makanya Paulus bilang begini, kalau kamu bisa bertahan lebih baik gak usah menikah. Jauh lebih baik, tapi fokuskan dirimu kepada perkara-perkara rohani. Ya. Supaya bisa maksimal di dalam pelayanan, lebih baik nggak usah menikah. Itu kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Ya, tetapi saudaraku, saya tidak mengajak saudara untuk ayo kita rame-rame tidak menikah, tidak. Kalau memang saudara merasa saya perlu seorang pasangan, menikahlah. Tapi kalau pasangan itu malah mengganggu saudara dan tidak bisa membuat saudara lebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak menikah juga nggak berdosa. Amin. Haleluya. Cuman masalahnya gini, di dalam kehidupan manusia, kalau kita nggak menikah, dibilang ini, ih kamu kok nggak menikah? Dipikir orang kalau nggak menikah, zaman sekarang itu nggak laku. Belum tentu, itu pilihan. Amin. Ya, Paulus lebih memilih tidak menikah, supaya dia tidak dipusingkan dengan hal-hal yang lahiriah. Makanya dia tidak menikah, supaya dia lebih fokus di dalam melayani Tuhan. Cuman kalau saudara memang memilih untuk tidak menikah, ya harus all out dengan Tuhan begitu. Karena saudara cuma hidup dengan Tuhan saja, tidak ada yang mengganggu saudara. Ya, oke. Nanti itu sesi selanjutnya lah kita akan belajar itu tentang menikah atau tidak menikah, menikah versus tidak menikah. Itu ada sesinya saudara ya. Itu seru itu kalau dibahas itu ya. Oke.